kita berkaitan tentang fadlu sholatil lail, keutamaan sholat lail. Jadi sholat lail itu jamaah sekalian, sholat yang dikerjakan setelah maghrib, namanya lail. Tapi kalau witir, sholat yang dikerjakan setelah isya, id. Ya jamaah sekalian, sebenarnya mengatakan sholat lail itu setelah isya, seperti itu. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dia mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, afdhalu salati ba'dal fardhati salatul lail. Seafdal-afdalnya salat setelah salat wajib adalah salat lail. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Maka jemaah sekalian, hadis ini dijadikan hujjah oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang keutamaan salat lail. Bahwa salat lail itu salat yang paling afdal setelah salat wajib. Ya, Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan dia mengatakan al-kalam alaihi min wajhin. Pembahasan hadis ini ada dua sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama fi takhrijihi, tentang takhrij dari hadis ini. Faqad akhrajahu Muslim, hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, nomor hadis 1163. Fi kitab as-siyam, di kitab as-siyam, bab fadlu shaumil muharram, bab seputar keutamaan puasa Muharram. Min tariqi Abi Awanah, dari jalan Abu Awanah, dari Abi Bishr, dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, afdalu siyami ba'da Ramadan Syahrullah Muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdalu salati ba'dal fardhati, dan seafdal-afdalnya salat setelah salat wajib, salatul lail, adalah salat malam. Jadi jemaah sekalian, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, maka dijamin ya kesahihannya, dijamin kesahihannya. Kemudian jemaah sekalian, sisi yang kedua, al-hadisu dalilun ala fadli salatil laili wa annaha afdhalu salati ba'da salatil mafrudati. Hadis ini menunjukkan ala fadli salatil lail, atas keutamaan salat lail. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan salat lail, bahwasanya ia seafdal-afdalnya salat setelah salat wajib. Jadi salat lail itu seafdal-afdalnya salat setelah salat wajib. Berarti lebih afdal daripada apa coba? Rawatib, mana yang afdal? Kalau kita rujuk ke zahir hadis, ya afdal salat lail, seperti itu. Wa hiya afdalu min salatin nahar, dan ia lebih afdal daripada salat siang. Wa dzalika, yang demikian itu, wallahu a'lam, kata Syekh, lima fiha min safa'il munajah, karena di dalamnya
min safa'il munajah, ada kemurnian ketika berdoa, artinya kesucian ketika berdoa, artinya doanya benar-benar murni kepada Allah, tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Wa tawattu'il qalbi wal lisan, adanya keselarasan antara hati dan lisan. Hati mengeluh, lisan juga mengucapkan. Jadi ada kecocokan, selarasan. Wa qillati syawakil, dan sedikitnya hal-hal yang menyibukkan. Wal ikhlas, kemudian apa? Ikhlas. Ya, karena di malam hari tidak ada orang yang kecuali dia dengan Allah. Sehingga potensi untuk ikhlasnya jauh lebih besar. Wal bu'di ani riya, dan jauh dari riya. Li'anna fi waqti rahati was-sukuni wa mahabbatin naum, karena ia dikerjakan di waktu-waktu yang banyak orang sedang istirahat. Was-sukun, dan orang-orang sedang apa? Dalam kondisi ya hening, ya tenang. Sukun itu ya tenang, hening, ya memang gak ada orang, karena memang lagi istirahat seperti itu ya, lagi tidur dan sebagainya. Wa mahabbatin naum, dan orang-orang lagi suka-sukanya apa? Tidur ya. Fahiya syaqatun, sehingga salat tersebut sangat berat, sangat berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwa dari mereka akan berjumpa dengan Rabbnya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, ini tidaklah dilakukan kecuali bagi orang-orang yang pilihan ya. Buat apa dia malam hari kemudian sholat kalau memang tidak benar-benar karena Allah? Makanya masalahnya orang-orang yang dimudahkan untuk qiyamul lail itu orang-orang khusus. Nah, di antara ciri khas orang-orang yang beriman adalah qiyamul lail. Apalagi kita misalkan menuntut ilmu, maka jamaah usahakan untuk menjaga qiyamul lail. Ya, walaupun mungkin hanya sekedar witir ya, yang penting intinya dijaga seperti itu. Qiyamul lail kama yaqulul munadi, qiyamul lail sebagaimana yang diucapkan oleh al-munadi, ini seseorang. Ya rijalal lail, wahai rijalal lail, laki-laki malam. Maksudnya apa? Orang-orang yang suka qiyamul lail ya, menghidupkan malam, bukan seperti apa namanya, wanita malam, laki-laki malam, bukan. Maksudnya orang-orang yang suka menghidupkan malamnya. Jiddu, bersungguh-sungguhlah kalian. Rubba da'in la yurad, berapa banyak orang yang berdoa tidak akan ditolak. Ma yakumul laila illa man lahu azmun wa jidd, tidaklah seseorang qiyamul lail kecuali orang yang memiliki azm ya, apa namanya ya, azm itu ya komitmen, kemudian jidd, kesungguh-sungguhan. Maka kemudian masalahnya qiyamul lail walau kana qalilan min ahammil muwallidat al-imaniyah. Qiyamul lail walaupun sedikit, maka ia termasuk perkara yang sangat penting untuk memunculkan keimanan ya. Jadi kalau iman kita ingin tumbuh, caranya jaga qiyamul lail. Bima yudfi ala sahibihi min nuril wajhi, jadi mana ia akan menjadikan pelakunya berikan sinar di wajahnya ya, diberikan sinar di wajahnya. Wa yaqdhatil qalbi, dan hatinya terjaga. Wa halawatil iman, dan akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman.
wa huwa sababun min asbabi dukhulil jannah, dan ia merupakan satu sebab dari sebab-sebab yang akan memasukkan ke dalam surga. Maka kalau kita ingin masuk surga, maka jaga qiyamul lail. Kama thawata fi sunnah, sebagaimana yang telah tetap di dalam as-sunnah. Laqad dzakarallahu fi kitabil karim an ibadihi salihin, dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang hamba-hambanya yang saleh. Tahajjudahum bil-lail, itu mereka suka tahajud ketika di malam hari. Allah Azza wa Jalla berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu mereka sedikit sekali tidurnya. Wa qala ta'ala fi sifati ibadir rahman, dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman, dan orang-orang yang ketiga di malam hari sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Maksudnya apa? Qiyamul lail. Wa qala azza wa jalla tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harapan. Ini sekali lagi jemaah sekalian, ciri-ciri hamba-hamba Allah yang saleh. Ciri-ciri ibadur rahman. Mereka adalah orang-orang yang suka qiyamul lail. Jadi Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafalan nasu ini. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka orang-orang berlarian untuk menyambut Rasulullah. Wakilan, dan dikatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajitu fin nasi la anzuru ilaih. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah datang, maka saya pun datang bersama dengan kerumunan para sahabat, dan saya melihat dia, kata beliau bin Salam. Falamma istabantu wajha Rasulillah, maka tatkala kami melihat wajah Rasulullah, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzab, maka saya mengetahui bahwasanya wajahnya itu bukan wajah pendusta. Jadi dari mukanya itu kelihatan jemaah sekalian. Maka ini juga isyarat bahwasanya pendusta itu kadang-kadang jemaah sekalian sudah kelihatan wajahnya. Muka pendusta ya, tukang bohong gitu. Karena memang kelihatan seperti itu. Ya, walaupun tidak boleh kemudian kita seudurnya, pendusta nggak boleh. Tapi biasanya kelihatan seperti itu. Wa kana awwalu syai'in takallama bih, dan perkara yang pertama kali beliau ucapkan, an qala ya ayyuhan nas, itu beliau mengatakan, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan, wasallu wan nasu niyam, dan salatlah kalian dalam kondisi orang-orang sedang tertidur. Tadkhulunal jannah bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya qiyamul lail memang sangat-sangat penting. Sehingga jamaah sekalian, fayam bagi lil mu'minin an yakuna lahum nasibun min qiyamil lail, maka selayaknya bagi orang-orang mukmin dia memiliki waktu untuk qiyamul lail. Jadi memiliki bagian, artinya bagian waktu untuk qiyamul lail dia siapkan. Waktu untuk kerja saja sudah disiapkan sehari 7 jam. Kemudian untuk mungkin
santai-santainya berapa jam. Itu sudah ditentukan. Maka seorang mukmin selayaknya waktu untuk qiyamul lail juga disiapkan. Ada bagiannya. Jangan hanya dunia punya waktu, akhirat tidak punya waktu. Ini masalah jemaah. Kenapa li'anna daqa'iqal lail ghaniyatun? Karena detik-detik di waktu malam itu sangat berharga jemaah. Sangat berharga. Fala turkhasu bil ghaflah. Maka jangan sampai kemudian dibiarkan lalai, terlewat, tanpa ada hal yang bisa dilakukan atau hal-hal yang manfaatnya dilakukan. Jangan sampai. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar, qiyamul laili sunnatun masnunah. Qiyamul lail adalah sunnah. La yanbaghi tarkuha, tidak selayaknya untuk ditinggalkan. Fatuba liman yussiru laha, maka berbahagialah orang-orang yang dimudahkan. Wa u'ina 'alaiha, dan diberikan pertolongan untuk mengerjakannya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad 'amila biha wa nadaba ilaiha, karena Nabi telah melakukannya dan beliau menganjurkan. Jadi ucapan plus praktek, sehingga ini menunjukkan amalan ini sangat penting. Amalan ini sangat penting. Sehingga maksudnya orang-orang yang hanya menjadikan malamnya untuk tidur itu orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah dia mengingatkan, innallaha yabghadu kulla jabbarin jawad. Jadi Allah itu sangat benci dengan orang-orang yang punya perangai kasar. Ya. Sakhafun bil aswaq. Jadi kerjanya suka teriak-teriak di pasar. Jifatan bil lail, kalau di malam hari seperti bangkai. Artinya dia gunakan waktu malamnya hanya untuk tidur. Himarin bin nahar, kemudian di waktu siang seperti keledai. Dia gunakan waktunya hanya untuk mencari dunia. Ya. Padahal dunia itu dicari ya tidak akan lebih dari apa yang sudah Allah catat masanya di Lauhul Mahfuz. Ya kan lebih. Sehingga sangat rugi ketika misalkan seseorang digunakan waktunya hanya untuk mencari dunia, padahal dunia itu ya diberikan sesuai dengan jatahnya masing-masing. Kemudian akhirat tidak dikejar atau ibadah tidak dilakukan misalkan, maka ini ya, orang yang rugi bahkan celaka. Alimun bi amri dunia, dia pandai dengan urusan dunia, wa jahilun bi amrin akhirat, sedangkan dia bodoh dengan perkara akhirat. Wa iyatu billah jamaah. Yang kemudian maksudnya hadis yang berikutnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ayyub Al-Ansari dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Salat witir adalah hak bagi setiap muslim. Ya, jadi hak ini apakah bermakna kewajiban atau apa coba? Inilah yang akhirnya menjadi sang pendapat. Man ahabba an yu'tira bi khamsin, maka barang siapa yang ingin witir 5 rakaat maka lakukan. Wa man ahabba an yu'tira bi thalathin, dan barang siapa yang ingin witir 3 rakaat falyaf'al, maka silakan lakukan. Wa man ahabba an yu'tira bi wahidah falyaf'al, dan barang siapa yang ingin witir 1 rakaat falyaf'al, silakan lakukan. Rawahul arba'ah illa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam kecuali Al-Imam At-Tirmidzi. Wa sahahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan dikuatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, atau dirujukkan oleh Al-Imam An-Nasa'i bahwa hadis ini mauquf. Ya, hadis ini mauquf. Jadi bukan
sabda Nabi, tetapi ucapan Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi ini menurut Al-Imam An-Nasa'i. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ali ibni Abi Thalib, dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, laisal witru bihatmin ka hay'atin maktubatin. Salat witir itu bukan kewajiban seperti kewajiban salat 5 waktu. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia itu sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jamaah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan. Itu pula disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu beliau qiyamul lail di bulan Ramadan. Thumma taburuhu min al-qabilati falam yakhruj. Kemudian orang-orang apa? Menunggunya di hari berikutnya, kemudian beliau tidak keluar. Sehingga kisah sholatnya Nabi 3 hari itu atau 3 malam, ada mengatakan 4 malam, itu qiyamul lail, bukan tarawih, tapi adalah qiyamul lail. Adapun dari tarawih itu ya dari apa? Dari siapa itu? Umar bin Khattab seperti itu. Dan itu juga dalil, karena ucapan khulafur rasyidin atau praktek khulafur rasyidin itu dalil seperti ini. Maka witir rawih di masjid itu ya dalilnya diantaranya Umar. Dan itu dalil, cuma itu dalil. Sehingga rawih itu ya sunnahnya di masjid seperti itu. Wa qala, dan beliau mengatakan, inni khasitu an yuktaba alaikum al-witru. Dan beliau bersabda, saya takut ya, salat witir akan diwajibkan kepada kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Ya jamaah sekalian, al-kalam 'alaiha min wujuh. Pembahasan hadis ini ada beberapa sisi. Sisi yang pertama jemaah sekalian tentang takhrijnya. Ini ada beberapa khilaf ya di kalangan para ulama terkait tentang hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Ya jemaah sekalian, kita masuk al-wajhul tsani ya, sisi yang kedua. Hadis Abi Ayyub dalilun lil qailina bi wujubil witr. Hadis Abu Ayyub, jadi yang pertama ya, Abu Ayyub Al-Ansari, dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan witir itu wajib ya. Wa huwa ismun li raq'atin munfasilati amma qablaha. Jadi witir itu nama untuk satu rakaat yang terpisah dari rakaat-rakaat yang sebelumnya ya. Wasmun li thalath wal khams wal khamsi was sab'i wat tis'i ila jumikna bi salamin wahidin. Atau nama untuk 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat jika digabungkan dengan satu salam. Ya. Berarti kalau 3 langsung salam berarti itu witir. 5 langsung salam berarti itu witir. Fa in kana ats-tsalath bisalamain. Jika 3 rakaat dengan 2 salam, kana witru isman li raq'atin munfasilah. Maka witir itu nama untuk satu rakaat yang terpisah. Ya, itu witirnya, satu rakaat yang terpisah. Dan jamaah sekalian, wal qaulu bi wujubihi huwa qaulu Abi Hanifah. Pendapat yang mengatakan wajib adalah pendapat dari Abu Hanifah.
fil masyhur, di pendapat beliau yang masyhur, dan sebagian ashab beliau. Wa bi qala ba'dus salaf, dan ini juga pendapat sebagian ulama salaf. Sisi pendalilan mereka jamaah sekalian adalah qauluhu al-witru haqqun. Ya. Ini Islam mendapat apa ucapan Nabi atau ucapan Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi kalau Al-Imam An-Nasa'i mengatakan ucapan Abu Ayyub Al-Ansari. Bimakna thabitun fayufidul wujub. Jadi artinya thabit, tetap, sehingga berfaedah wajib. Ini kata mereka. Ya. Jadi hak di sini maksudnya wajib bagi setiap muslim. Wa minal adillati aidan, dari antara dalil-dalil yang lain hadis Buraidah. Ya. Jadi di antara hadis-hadis yang lain juga adalah hadis dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, Nabi bersabda, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir adalah hak, maka barang siapa yang tidak witir maka bukan golongan kami. Qala dzalika thalathan, dia mengucapkan sampai 3 kali. Wa hadis Abi Hurairah, itu pula hadis Abi Hurairah, ini sama seperti ini. Wa huddanati min huma, dan sisi pendalilan dari 2 hadis tersebut, an hadza siyab wa'idun syadidun. Jadi konteks hadis ini berupa ancaman yang tegas, ancaman yang keras. Wala yakunu mithluhu illa li tarki fardin aw wajibin, dan tidak ada yang seperti ini kecuali karena meninggalkan fardu atau kewajiban. Karena masalahnya kalau sunnah tidak diancam. Kalau diancam, oh berarti menunjukkan memang perbuatan itu wajib. Ini hujah mereka. La siyama waqad tu'kida bi tikrar, apalagi telah dikuatkan dengan diulang-ulang. Ya. Wa min di antaranya hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, Nabi bersabda, awtiru ya ahlul Quran. Witirlah kalian wahai ahlul Quran. Ini bentuknya fil amr. Al aslu fil amri wujub. Ya. Sehingga pendapat yang pertama mengatakan witir itu wajib. Wa kulluha satati insyaallah, dan semua nanti akan datang pembahasannya insyaallah. Tetapi jemaah sekalian, wa dhahabal jumhur ulama dari kalangan ahlul ilmi, mereka berpendapat, di antara mereka ada ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan kebanyakan dari ulama-ulama Hanafiyah, ila annal witra laysa biwajibin. Mereka berpendapat witir itu tidak wajib. Wa innama huwa sunnatul muakkadah, tetapi sunnah yang sangat ditekankan, yang hampir mendekati wajib. Ini kata mereka. Wastadallu bi hadis Ali al-madhkur. Mereka berhujjah dengan hadis Ali yang tadi sudah disebutkan. Laysa witru bihatmin. Witir itu enggak wajib. Itu menjadikan hujjah mereka. Fa innahu nasun fi mahallin niza. Inilah nas yang menjadi tempat apa coba? Niza itu ya perselisihan di situ ya. Dan mengatakan sunnah ya karena ini dikatakan tidak wajib. Jadi titik permasalahannya di sini. Wa huwa salihun lil istidlal, dan hadis tersebut salih, bisa dijadikan apa? Hujjah, kama taqaddam. Tadi memang ada bacanya. Kesimpulannya hadis dari Ali itu bisa dijadikan hujjah, ya bisa jadikan apa? Hujjah. Kama tadallu bi hadis Jabir, sebagaimana mereka juga berhujjah dengan hadis dari Jabir, ma fihi min dhafin, walaupun ada kelemahan. Kama tadallu, sebagaimana juga mereka berhujjah dengan hadis dari Talha bin Ubaidillah, beliau mengatakan ja'a rajulun min ahli Najd, telah datang seorang laki-laki dari penduduk Najd. Fa'idha huwa yas'al al-Islam, maka ia pun bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun beliau menjawab, khamsun fil yaumi wa lailah, 5 waktu sehari semalam.
Ya, sehadis malam. Faqala hal alayya ghairuha. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, apakah ada kewajiban yang lain selain ini? Qala, maka Nabi mengatakan, la illa an tatawwa. Tidak kecuali kau ingin menambah sunnah atau ingin melakukan tatawwu. Ya. Illa an tatawwa. Jadi bahasa apa macam? Tatawwa ya tatawwu, tapi taknya dibuang. Jadi tato wa tanya dibuang. Aslinya tatato wa tatafa'al. Oh kama ya. Wa sa'alahu ani zakati wasiyam, dan ia pun bertanya tentang zakat dan puasa. Wa qala fi akhirih, dan Nabi bersabda di akhirnya, Allahi la azidu wa la anqus. Ya, dia mengatakan di akhirnya orang tadi ya, demi Allah saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Artinya apa? Ya sekedar mengerjakan 5 waktu saja. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, aflaha in shadaqa. Sungguh dia akan apa? Beruntung jika memang jujur, jika memang benar. Ya. Fa hadza nassun sharihun, maka ini nas yang jelas fi adami wujubil witri, yang menunjukkan witir itu nggak wajib. Wa anhu la yajib illa ma dalla alaihi mantuqul hadis, bahwasanya tidaklah dianggap wajib kecuali apa yang ditunjukkan oleh zahir dari hadis ini, ya, yaitu 5 waktu. Berarti selain itu apa? Tidak wajib. Walaupun yang masalah yang hujjah ini pun dibantah oleh sebagian para ulama. Jadi mengambil kesimpulan bahwa sholat selain 5 waktu itu dikatakan sunnah dengan hujjah hadis ini, karena ketika laki-laki ini mengatakan saya tidak akan menambah kecuali ya ini saja, kemudian Nabi mengatakan kalau dia jujur maka dia akan beruntung. Maka kalau kemudian dijadikan berarti selain 5 waktu sunnah semuanya, ini kurang tepat. Kenapa? Karena ada sholat selain 5 waktu dan itu wajib. Itu wajib jemaah. Apa jemaah? Sholat jenazah. Sahih? Sepakat kita mengatakan wajib. Jadi kalau kemudian disimpulkan, oh selain 5 waktu sunnah, oh ini bagaimana sholat jenazah? Ya. Sehingga hujjah para atau jumhur ulama itu dibantah sebagian ulama. Ini kurang tepat mengambil kesimpulan dari hadis ini. Kemudian mengatakan selain 5 waktu itu sunnah semuanya, itu kurang kuat. Hujjah yang kurang kuat. Wa mazada alaihi fa huwa tatawwu. Sehingga dikatakan selain dari yang 5 waktu dianggap sunnah. Tetapi jamaah kata Syekh, wa hadzal qaul huwa rajih li quwwati dalilihi. Pendapat ini yang paling kuat, yang paling rajih karena kuat dalilnya. Kenapa? Wali'annahu fihi jam'an bainal adillati kulliha. Karena ya, pendapat ini ada di dalamnya mengkompromikan, menggabungkan antara dalil-dalil secara keseluruhan. Wa huwa aula mata'amkan, dan ini lebih utama jika memungkinkan. Wa amma adillatul qailin bil wujub, adapun dalil-dalil para ulama yang mengatakan wajib, hujabu anha, maka telah dijawab ya. Bahwasanya hadis dari Abu Ayyub mukhtalafun fi raf'ihi wa waqfihi, itu sedang mendapat apakah marfu atau mauquf. Yang pertama ya, kama taqaddam wa al-qaul bi sihhati raf'ihi ya. Kalaupun seandainya kita mengatakan hadis itu sahih marfu ya, sampai ke Nabi, falaysa dalalatuhu al-wujub bi sharihatin, maka dalil yang mengatakan wajib itu tidak tegas ya. Li'anna lafdzata haq, karena lafaz haq la yubham minha wujub, tidak dipahami apa darinya makna wajib. Kenapa? Li'anna kulla hukmin thabitin bi asli syar'i fa huwa haq. Karena setiap hukum yang telah tetap dari apa namanya sumber syariat, pokok syariat, itu ya hak semuanya. Jadi kalau dikatakan hak ini maknanya wajib, ini kurang tepat. Karena setiap hukum yang memang sudah tetap dari syariat, ya semuanya hak, semuanya benar.
fa yadkhulu fihi al-wajib wal masnun, sehingga masuk di dalamnya yang wajib dan yang sunnah. Walau sallamna dalalatahu an wujub, dan seandainya kita terima itu jadikan hujjah yang menunjukkan hukum wajib, maka wajib di sini pun telah dipalingkan oleh dalil-dalil yang lain. Kalau dipalingkan berarti menjadi sunnah, ya. Wa amma adillatuhum al-baqi, adapun dalil yang lainnya, fa sayati al-jawab, maka akan datang jawabannya di tempat-tempatnya insyaallah, ya, al-atiyah qariban insyaallah. Ya, kemudian masalahnya sisi yang ketiga, hadis Abu Ayyub menunjukkan bolehnya witir 1 rakaat. Ya. Wa yu'ayyidu dzalika, dan hal ini diperkuat hadis dari Ibnu Umar al-Mutaqaddim, ya, yang telah lewat, ya. Itu salatul lail masna fa idza khasiya ahadukum, jika salah seorang di antara kalian takut masuk subuh, salatlah 1 rakaat sebagai bentuk witir untuk salatnya sebelumnya. Maka zahirnya dibolehkan witir 1 rakaat walaupun tidak didahului dengan rakaat yang genap, ya. Ka'an yusolli sahsul isya wa ba'daha ya'ti bi raka'atin wahidah, seperti contoh seseorang setelah salat isya dia langsung mengerjakan 1 rakaat, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Li'anal hadis qad khayyara al-mukallaf baina tsalas wal wahid, karena hadis telah memberikan pilihan kepada mukallaf antara 3 dan 1 dan 5. Wa qad akhraj al-Bukhari fi sahihihi, dan Imam Bukhari telah mengeluarkan di kitab sahihnya bahwasanya dikatakan kepada Ibnu Abbas, halaka fi amir mukminin, bagaimana pendapatmu tentang Amir Mukminin Muawiyah? Dia itu tidaklah witir kecuali 1 rakaat. Maka dia mengatakan innahu faqih, itu faqih. Artinya apa? Ya, perbuatannya benar seperti itu. Wa hadha huwa rajih, ini pendapat yang rajih. Ani anhu la yustaratu taqaddumu syai'in, ya, bahwasanya saya maksudkan bahwasanya tidak disyaratkan untuk mengawali dengan bilangan atau dengan suatu sunnah sebelum witir atau sebelum 1 rakaat. Ya, enggak harus. Lakinnal afdal, tetapi yang afdal iya diawali dengan bilangan genap, 2 rakaat dulu misalkan. Dan paling minimalnya 2 rakaat. 2 rakaat kemudian tambah 1 witir. Itu paling minimal. Jadi kalau bisa dahului yang genap. Ta'asyan bin Nabi, sebagai bentuk mencontoh Nabi sebagaimana yang akan datang insyaallah. Ya, kemudian masalahnya al-wajhur rabi, sisi yang keempat, hadis ini menunjukkan dibolehkan witir 3 rakaat. La yusallimu illa fi akhiriha, tidaklah salam kecuali di akhirnya. Walau an yusallim, dan boleh juga untuk salam 2 kali. Ya. Wa yutiru bi wahidah, dan witir 1 rakaat. Boleh nama salam. Lima warada an Umar annahu kana yufassilu baina syaf'ihi wa witrihi bitaslimatin. Ya, maksudnya beliau memisahkan antara yang genap dan witirnya dengan 1 salam atau dengan salam, ya. Wa akhbara anna nabiy, dan dia mengabarkan bahwa Nabi melakukan hal tersebut. Dari Bunda Aisyah, dia mengatakan dulu Rasulullah witir 3 rakaat dan beliau tidak salam kecuali di akhirnya. Sehingga zahir qauluhu wa man ahabba an yutiru bi thalathin falyaf'al, dan zahir dari ucapan para siapa yang ingin witir 3 rakaat maka lakukan. Annahu mu'aritun liqauli an la tutiru bi thalathin. Ini bertentangan dengan ucapan Nabi jangan witir 3 rakaat. Witirlah 5, 7, ya. Wala tashabbahu bi sholatil maghrib, dan janganlah kalian menyerupai salat maghrib. Wal jam'u bainahuma, tetapi jamaah sekalian, bentuk mengkomunikasikan dari tadi an yuhmalu nahyu, an yuhmalan nahyu, bahwasanya larangan dalam hadis Abu Hurairah itu maksudnya kalau 3 rakaat selingi dengan tasyahud pertama, itu ini dimaksudkan. Lianna fi hadhihi surah, karena pada gambar seperti ini menyerupai salat maghrib. Adapun ketika langsung, ya, 3 rakaat tanpa duduk, dan tidaklah dia duduk kecuali di akhirnya, maka ini tidak ada keserupaan, ya. Wal abadu an musyahabah, ini sangat jauh dari keserupaan, ya, an yusolli raka'ataini, dengan salat 2 rakaat, ya, kemudian salam.
ya, kemudian salat 1 rakaat. Wa tasarra al-Hafidz Ibnu Hajar ila hadzal makna wastahsanahu as-San'ani. Ya, dan ini diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan dianggap baik oleh Al-Imam as-San'ani. Jadi yang dimaksud dilarang itu kalau di salat dengan tasyahud yang pertama, kemudian berdiri, setelah itu salam. Nah, ini yang dilarang. Tapi kalau kemudian 3 rakaat langsung salam, maka tidak masalah. Atau 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat, itu pun tidak masalah. Kemudian masalah sisi yang kelima, hadis ini menunjukkan dibolehkan witir 5 rakaat. Wa dzalika bi an takuna muttasilah, yaitu dengan digabung, ya, 5 rakaat tidak duduk kecuali di akhirnya. Wa tsabata dzalika min fi'lin Nabi, dan ini telah tetap dari perbuatan Nabi. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Aisyah yang akan datang insyaallah. Tetapi jamaah sekalian, pendapat sebagian para ulama yang lain mengatakan kalaupun 5 itu ada 3 cara. 2 salam, 1. Atau tadi 5 langsung duduk salam. Kemudian yang ketiga 4 rakaat duduk kemudian berdiri tambah 1. Ini menurut sebagian para ulama yang lain. Jadi 3 cara itu diperbolehkan. Tapi jamaah sekalian, kalau misalkan kita ingin 5 rakaat, ya jelas ini ada praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.